Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif. Saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya. Yang pertama, jurnal ini berjudul Simulasi Vending Machine dengan menggunakan More Machine, dengan autor Isnu Haidir dan Marla Sailamita dari Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Nama jurnal ini adalah Jurnal Dinamis, diterbitkan pada tahun 2013. Masuk ke yang pertama, latar belakang. Vending machine menurut sejarah ditemukan pada abad pertama oleh seorang pahlawan dari Alexandria. Vending machine modern pertama kali diperkenalkan di London. Pada tahun 80, vending machine ini tersebut menjual kartu pos. Pada mata kuliah teori bahasa dan otomata terdapat beberapa pembelajaran yang diajarkan seperti finite state, deterministic finite state, dan non-deterministic finite state yang merupakan contoh dari finite state machine with no output. Sedangkan vending machine merupakan contoh penerapan dari finite state machine with output. Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama kita akan membahas vending machine. Vending machine adalah suatu alat atau mesin yang menjual barang secara otomatis. Vending machine merupakan salah satu alat masukan, alat keluaran yang dapat dihubungkan dengan komputer. Mesin ini dapat menjual berbagai produk seperti minuman kaleng, makanan ringan, makanan cepat saji, minuman botol, permen, rokok, tiket, atau bahkan produk-produk non makanan seperti barang-barang kecil, alat tulis, produk-produk kebutuhan sehari-hari, dan yang lainnya. Kita masuk ke teori bahasa. Bahasa didefinisikan di dalam kamus adalah suatu sistem yang meliputi pengekspresian atau gagasan, fakta, konsep termasuk sekumpulan simbol-simbol dan aturan untuk melakukan manipulasi. Bahasa adalah kumpulan dari string-string, dan suatu bahasa yang tidak terdiri dari string-string disebut bahasa kosong yang dinotasikan seperti menuliskan himpunan kosong. Bahasa kosong beda dengan bahasa yang terdiri dari string kosong. Lalu kita masuk ke automata. Automata adalah model matematis atau komputasional yang digunakan untuk menganalisis dan memodelkan perilaku sistem yang melibatkan pengambilan keputusan dan perubahan status. Automata sering digunakan dalam teori bahasa formal, teori bahasa komputasi, dan ilmu komputer secara umum. Secara umum, automata adalah mesin abstrak yang dapat berada dalam sejumlah keadaan yang berbeda dan mengubah keadaannya berdasarkan input yang diterima. Secara umum, automata dapat digolongkan menjadi dua, yaitu acceptor dan reducer. Acceptor atau recognizer adalah suatu jenis automata yang bertujuan untuk mengenali atau menerima suatu string atau bahasa tertentu. Acceptor automata berfokus pada pengenalan dan penerimaan output sesuai dengan aturan atau struktur bahasa yang ditentukan. Reducer adalah jenis automata yang memiliki kemampuan untuk melakukan pemetaan atau transformasi dari satu urutan input ke urutan output yang mungkin berbeda. Dalam konteks bahasa formal dan teori otomata, reducer adalah mesin abstrak yang menerima serangkaian input dan menghasilkan serangkaian output berdasarkan aturan dan fungsi transisi yang ditentukan. Kita bahas finite state automata atau FSA. Finite state automata bukanlah mesin fisik, tetapi suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan output diskrit. FSA merupakan mesin otomata dari bahasa reguler. Suatu FSA memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah-pindah dari suatu state ke state lain. Perubahan state ini dinyatakan oleh fungsi transisi. Jenis automata ini tidak memiliki tempat penyimpanan sehingga kemampuan mengingatnya terbatas. Mekanisme kontrol pada elevator lift adalah sebuah contoh untuk suatu automata. Mekanisme tersebut tidak mengingat semua permintaan sebelumnya, tetapi hanya posisi lift saat itu pada suatu lantai. Pergerakan ke atas atau ke bawah adalah sekumpulan permintaan yang belum terpenuhi. Kita masuk ke finite state automata with output atau reducer. Automata bisa disebut dengan acceptor. Dalam hal ini, finite state atau acceptor mengkonstruksikan sebuah finite state automata
yang memiliki keputusan beberapa keluaran atau output, di mana otomata tersebut akan dikenal sebagai penetrate machine with output atau transistor. Penetrate machine with output mempunyai dua metode, yaitu metode Moore machine dan metode Mealy machine. Dan pada penelitian kali ini metode yang digunakan adalah metode machine Moore. Penetrate otomata memiliki keputusan beberapa keluaran atau output. Pada mesin Moore, output ditentukan dengan state. Mesin Moore didefinisikan dalam 6 tupel, yaitu ada himpunan state, himpunan simbol input, fungsi transisi, state awal, himpunan output, dan fungsi output untuk setiap transisi. Penetrate otomata with output atau transistor sering digunakan dalam kehidupan nyata saat ini. Salah satu bentuk nyata adalah mesin ATM yang menerima masukan berupa kartu ATM dan output berupa uang. Contoh lainnya adalah vending machine atau mesin penjajah yang menerima masukan berupa koin yang dimasukkan ke dalam mesin, yang kemudian outputnya berupa makanan, minuman, atau yang lainnya. Sekarang masuk ke penerapan Moore machine. Dalam perancangan otomata, diagram status yang akan dipakai dalam aplikasi simulasi vending machine, di mana perancangan ini ditentukan set yang akan dipakai untuk state awal dan dapat menentukan diagram yang akan digunakan dalam aplikasi vending machine, serta menentukan input dan output yang akan dihasilkan dan minuman yang akan digunakan. Contoh, seorang konsumen punya uang sebesar 12.000 dan konsumen tersebut ingin membeli Fanta 5.000, Nescafe seharga 6.500. Di vending machine dengan koin 1.000 sebanyak 12 buah. Kemudian konsumen menginput koin 1.000 ke dalam mesin sebanyak 12 kali, sehingga di dalam mesin tersebut terdapat koin sebanyak 12.000. Dari contoh di atas dijelaskan ke dalam bentuk status, sehingga dari masukan awal ditentukan status awal adalah S0, dan ketika koin dimasukkan 500, status bergeser satu kali sehingga menjadi S1. Apabila dimasukkan koin 1.000, maka status awal akan bergeser 2 kali sehingga menjadi S2. Jumlah status yang diberikan adalah 27 status dari S0 sampai S26. Selanjutnya konsumen menginput koin 1.000. Koin pertama dari status awal yaitu bergeser dari S0 bergeser ke S2. Terus selanjutnya koin kedua dari S2 akan bergeser ke S4. Begitupun seterusnya sampai koin ke-12. Pada koin ke-12 statusnya state-nya akan bergeser dari S22 ke S24. Nah, ini ada gambaran untuk tabelnya. Status awal berada di S0 proses. Nah, ketika menginput poin 1.000 yang pertama, S0 itu akan bergeser ke S2. Output dari inputan 1.000 adalah 0. Setelah penginputan koin 1.000 yang ke-12, maka akan berada pada state S24. Dan apabila konsumen memilih minuman Fanta seharga 5.000, maka state dari state 24 akan berpindah ke state 14. Dan apabila dilanjutkan pada minuman kedua yaitu Nescafe seharga 6.500, maka state 14 akan berpindah ke S1 dan akan mengeluarkan kedua minuman tersebut beserta kembaliannya 500. Nah, beginilah diagram status pemilihan minuman pertama dan kedua. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.